Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kisha Rolia, AKA 1, semester 5 akan menjelaskan materi mengenai akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi manajemen sektor publik. Yang kedua, anggaran sektor publik. Dan ketiga, laporan keuangan sektor publik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, keep on watching. Materi yang pertama, akuntansi manajemen sektor publik. A. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Yang pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Adapun perencanaan merupakan cara organisasi menerapkan tujuan dan sasaran organisasi, di mana perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Adapun informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc, yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif, dan yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Biasanya mekanisme formalnya misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat-rapat komisi, dan sebagainya. Sedangkan informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Kemudian selanjutnya yang kedua, akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan suatu organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Adapun pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba, alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi, meskipun hal tersebut bervariasi untuk setiap organisasi dan tingkat manajemen, di mana fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi, karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi atau organisasi kontrol. Selanjutnya B. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Jones and Penbury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar, perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian dan pengukuran, dan pelaporan analisis dan umpan balik. Selanjutnya C. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya atau cost of service, dan penentuan tarif pelayanan atau charging of service, dan penilaian kerja. Materi yang kedua, penganggaran sektor publik. A. Konsep penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Adapun penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Apakah aspek-aspek yang harus dicakupi dalam anggaran sektor publik, yaitu aspek perencanaan,
aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas. Selanjutnya B. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Adapun anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Secara singkatnya, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan yang pertama, berapa biaya-biaya atas perencanaan yang telah dibuat. Kedua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Selanjutnya C. Fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Apa sih anggaran sektor publik mempunyai apa sih fungsi-fungsi tersebut? Anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan. Organisasi anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Selanjutnya, anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, di mana anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Selanjutnya, anggaran sebagai alat politik. Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar lembaga dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, di mana anggaran merupakan wujud komitmen dari public holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang legislatif. Selanjutnya, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target. Selanjutnya, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Itulah penjelasan mengenai fungsi utama anggaran sektor publik. Selanjutnya, D. Proses penyusunan anggaran sektor publik. APBD atau APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun di hadapan DPRD atau DPR memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang direncanakan oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dari mana program tersebut dibiayai. Yang terakhir, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintah. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan anggaran, yang kedua tahap ratifikasi, yang ketiga tahap implementasi, dan yang terakhir tahap pelaporan dan evaluasi. Pertama, tahap persiapan anggaran. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang terlebih dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Yang kedua, tahap ratifikasi.
Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki managerial skill dan political skill, salesmanship, dan coalition holding yang memadai. Selanjutnya, tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran, di mana setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Dan yang tahap terakhir, tahap pelaporan dan evaluasi, merupakan tahap persiapan atau ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak memiliki masalah. Selanjutnya, materi yang terakhir, laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menerapkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Dan yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena. Pada dasarnya terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang ada saat ini dilakukan, dan memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dan penyajian laporan, dan materialitas. Objektif merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Kemudian daya banding. Adapun laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Tepat waktu, di mana laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya, ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Selanjutnya, materialitas. Suatu informasi dianggap material bila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Selanjutnya, laporan keuangan sektor publik. Selaras dengan PP 105 dan Kemendagri nomor 29 tahun 2002, dan dari hasil penelitian bersama antara IAI, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik, serta berbasis pada IPSAS, International Public Sector Accounting Standard, dihasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah 1. Laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. Kedua, laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut, yaitu neraca, laporan arus kas, laporan surplus dan defisit, dan perhitungan anggaran. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan keuangan organisasi sektor publik.
Pertama, kode rekening. Alternatif kode rekening bisa diambil dari berbagai sumber seperti System of National Accounts maupun Keuangan Kemendagri nomor 29 tahun 2002. Kedua, format laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik diantaranya adalah nota perhitungan anggaran, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan atau surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Adapun penjelasannya yang pertama yaitu nota perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBN atau APBD awal periode dengan jumlah yang direalisasi pada APBN atau APBD di akhir periode. Kedua, laporan arus kas, di mana laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Yang ketiga, laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Pada laporan ini mirip dengan laporan rugi laba pada entitas bisnis. Laporan surplus defisit menggambarkan kinerja keuangan pada orang sektor publik ketika total pendapatan atau penerimaan lebih besar daripada total biaya atau belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit. Keempat, laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan atau neraca, di mana laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, di mana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut, sehingga laporan posisi keuangan atau neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.